Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan juga hadirnya kita di tempat yang dimuliakan ini dalam rangka belajar ilmu agama yang merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Belajar ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ya, karena di situ ada larangan, ada perintah, ada halal, ada haram. Ini semua harus kita ketahui jamaah sekalian, agar kita tidak terjatuh pada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat nantinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, kita lanjutkan pengajian kita. Kita masuk kepada pembahasan babu an-nahyi anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Ya. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan pada bab yang ke-18, bab an-nahyu, bab larangan anil bid'ah, dari perbuatan bid'ah, ya, dan perkara yang baru dalam agama. Ya. Jadi fokus kita adalah larangan berbuat bid'ah. Dan Imam An-Nawawi ini adalah imam besar dari mazhab Syafi'i. Ya, imam besar dari mazhab Syafi'i. Dan kita akan sebutkan isi dari kitab yang ditulis oleh beliau. Sebelumnya jamaah sekalian, jangan lupa ya dihafal doa ini di surat Al-Baqarah di 2 ayat terakhir. Aman Rasulullah sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, ini dihafal karena sering dibaca. Ya, sebelum kita tidur ini dibaca. Ya, sebelum tidur. Dan ini hadis ayat yang kita sampaikan kemarin jamaah sekalian, ya. Ayat terkait masalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar dari kemampuannya. Artinya kita beribadah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Ya, kalau sesuai dengan kemampuan maka jangan ditambah-tambah. Karena yang ada saja tidak bisa kita kerjakan semuanya. Ya, masa mau ditambah dengan yang tidak disyariatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan jamaah sekalian. Nanti kita baca ini agak panjang ini. Ya. Kita masuk kepada hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ini, maksudnya dalam agama ini. Jadi kalau al-amr, ya, amruna maksudnya dalam masalah agama, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Jadi saya ulangi kata Nabi SAW, barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ini yang bukan bagian darinya, maka dia tertolak. Ini riwayatnya Bukhari dan Muslim. Dalam lafaz Muslim disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal tanpa ada perintahnya dari kami, maka amal itu tertolak. Ya, amal itu tertolak. Ya, hadis riwayat Muslim. Hadis ini jamaah sekalian dari jalur sahabiyat, ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi hadis ini dari jalur sahabat Aisyah. Aisyah ini apanya Nabi? Ya, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah. Gelarnya Ummul Mukminin.
Ummul mukminin artinya, ummun artinya apa? Ya, ibu. Mukminin orang-orang beriman. Berarti ibunya orang-orang beriman. Jadi seluruh istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang 11 itu semuanya ummul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Artinya apa? Mereka tidak boleh dinikahi setelah beliau meninggal dunia. Ya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala menikahi para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Makanya dijuluki sebagai ummul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Ummi Abdillah, ya, ini kunyahnya, ya, gelarnya juga sama dengan kita, misalnya Pak Ahmad, Pak Ali. Kalau di bahasa Arab kan Abu Ahmad, Abu Ali, itu sama. Ya, Ummu Abdillah, ya, Pak Abdillah, ini sama, ya. Ummu Abdillah Aisyah. Nah, disebut Ummi Abdillah, ternyata Aisyah ini tidak punya anak. Ingat ya, Aisyah radhiyallahu taala anha tidak punya anak. Kebanyakan anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari istri yang pertama. Siapa istri yang pertama? Ya, Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, Ruqayyah, Ummu Kulsum, kemudian Fatimah, kemudian Qasim. Ya, ini semua dari Khadijah. Dari Aisyah tidak ada anak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau menjuluki dirinya sebagai Ummi Abdillah. Sehingga misalnya ada orang tidak punya anak, kemudian dia mau dapat julukan, misalnya Abu Abdillah atau Ummu Abdillah, itu dibolehkan. Ya, boleh, tidak ada masalah meskipun dia tidak punya anak. Atau dia juluki, kalau bahasa kita, Pak Ahmad, Pak Abdillah, ini boleh, tidak ada masalah. Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Nabi mengatakan, man ahdatsa fi amrina hada, siapa yang melakukan, ya, atau mengada-ngada dalam urusan kami ini yang tidak atau bukan bagian darinya, maka itu tertolak, ya, maka itu tertolak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mendefinisikan bid'ah itu seperti ini. Kata beliau, yang dimaksud dengan bid'ah adalah ma uhditsa, sesuatu yang baru. Kemudian fiddin, dalam masalah agama, wa huwa dolalatun, dan itu menyesatkan. Dan itu menyesatkan. Jadi di sini ada 3, ya. Yang pertama baru, yang kedua dalam masalah agama, kemudian dia menyesatkan. Misalnya kipas angin begini tidak ada di zaman Nabi. Ya, apakah itu yang dimaksud dengan bid'ah secara syariat? Jawabannya tidak, karena dia bukan dalam masalah apa? Ya, masalah agama. Sama dengan kamera, sama dengan motor, sama dengan mobil. Ya. Lebih mudahnya jamaah sekalian untuk memahami masalah bid'ah ini, perhatikan di sini. Ya. Sudah tulis belum? Ya. Lebih mudahnya di sini. Kaidah memahami terkait masalah bid'ah. Yang pertama, dibutuhkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi belum mampu dilakukan di zaman beliau. Ini yang pertama. Ya, kalau muncul sekarang itu bukan bid'ah namanya secara agama, secara syariat. Saya ulang ya, dibutuhkan di zaman Nabi, tapi ternyata Nabi dan para sahabat belum mampu untuk memunculkan itu. Contohnya apa? Ya, mic ini, lampu, kipas angin, kamera. Ya, kalau ada alat perang misalnya tank, ya, atau senjata AK itu, senapan, ini semua tidak mampu dilakukan oleh Nabi. Ya. Nah, kalau muncul sekarang, maka itu tidak disebut dengan bid'ah, karena di zaman Nabi mereka tidak mampu untuk mengadakan itu. Mungkin teknologi belum sampai. Bisa dipahami ini ya. Jadi misalnya HP misalnya, ya, motor, kemudian lampu, ya, apalagi, ya, banyak ya, mic misalnya. Ini tidak disebut dengan bid'ah kalau muncul saat ini. Ya. Yang kedua, ini cara memahami yang kedua, ya, mampu dilakukan di zaman Nabi, tapi tidak dibutuhkan. Ya, mampu dilakukan di zaman Nabi, tapi tidak dibutuhkan. Contohnya apa? Misalnya, di zaman Nabi tidak ada ilmu nahwu, misalnya dalam bentuk buku belum ada.
ya tanpa melalui perantara ilmu-ilmu ini. Sama juga dengan Al-Quran. Al-Quran di zaman Nabi itu tidak ada harokatnya, ya, tidak seperti sekarang ya, misalnya ini. Ini sudah ada harokatnya. Coba kalau tidak ada harokatnya, bisa baca kira-kira? Ya, yang ada harokatnya saja kadang salah-salah. Ya, kadang dhamma dibaca fathah, fathah dibaca dhamma, kadang dibaca kasroh, ya. Sehingga dikasih harokat karena Islam sudah meluas. Bukan cuma orang Arab saja yang Muslim, tapi orang Ajam seperti orang Indonesia, ya orang Melayu, ya banyak yang tidak bisa bahasa Arab. Kalau tidak dikasih harokat, oh bingung, ya tidak bisa baca. Makanya mas kalian, ya ketika muncul ilmu-ilmu ini, maka tidak disebut dengan bid'ah, ya atau tidak disebut dengan sesuatu yang dilarang di dalam syariat kita. Bahkan kemunculannya mempermudah seseorang untuk belajar ilmu agama, ya. Dari Al-Quran, keberadaan Al-Quran 30 juz itu, ya yang dulunya di zaman Nabi, ya mungkin masih di pelepah-pelepah kurma, masih di batu-batu. Para sahabat hafal 30 juz. Mereka kuat hafalannya. Ya, sampailah di zaman Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, maka dibukukan Al-Quran tersebut. Nah, ketika muncul saat ini yang lebih bagus daripada itu, ada namanya Mushaf Utsmani yang 15 baris itu. Ya, ini memudahkan seseorang untuk membaca Al-Quran, bukan disebut dengan bid'ah. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, yang ketiga adalah dibutuhkan, ya, kemudian mampu dilakukan, tapi tidak dilakukan, ya. Jadi dibutuhkan, mampu dilakukan, tapi tidak dilakukan, ya. Contohnya misalnya azan di kuburan, misalnya azan di kuburan. Pertanyaannya begini, apakah para sahabat mampu azan? Kan begitu pertanyaannya. Jawabannya mereka mampu. Kalau ada yang mengatakan, oh tidak mampu, ada nanti kurang adab sama para sahabat. Mereka mampu azan, mau azan di atas Ka'bah. Bilal pernah azan di atas Ka'bah. Ya, Ka'bahnya diinjak kemudian azan di atas. Apalagi cuma di kuburan yang di bawah, ya. Bilal bisa. Tapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena itulah yang disebut dengan bid'ah. Ya. Tidak tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lain misalnya, macerang batang misalnya, cerang batang. Antum paham macerang batang ya? Apa artinya macerang batang? 7 bulanan. Ya 7 bulanan. Dipotongkan kambing atau tidak ini? Oh tidak. Oh tidak ya. Tapi disebut macerang. Baik, jamaah sekalian, syariat kita ada namanya akikah. Akikah di hari ke-7-nya misalnya, ya. Kalau misalnya ada syariat sebelum dilahirkan anak tersebut, ya, maka itulah disebut dengan bid'ah. Misalnya macerang batang saja, ya. Atau misalnya yang lain, misalnya nanti kita sebutkan ya, ini lebih luas lagi masalah takziah. Karena ini ada salah kaprah terkait masalah takziah. Saya pernah ditanya sama teman, mau kemana? Saya bilang mau takziah, padahal itu siang. Kata dia, namanya takziah malam. Kata dia, oh iya ya, saya bilang. Jadi ini ada salah kaprah terkait masalah takziah. Baik, inilah jamaah sekalian cara memahami bid'ah itu. Jadi yang pertama dibutuhkan tapi belum mampu dilakukan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti teknologi yang muncul saat ini, maka kalau muncul tidak disebut dengan bid'ah. Seandainya para sahabat bisa buat itu, mereka akan munculkan. Ya, mereka akan munculkan. Bahkan ketika perang Khandaq, Nabi bertanya kepada para sahabat, strategi apa yang paling jitu untuk menghadapi musuh? Ada sahabat mengusulkan ini. Kemudian ada sahabat namanya Salman Al-Farisi. Dia bilang, kami kalau di Persia itu di negara Iran sekarang. Itu kalau ada musuh datang, kami buat parit. Paritnya itu tidak bisa dilompati oleh kuda. Maka itu usulan yang diterima oleh Nabi. Jadi Nabi menerima usulan, kalau itu lebih mampu, lebih strategi, lebih bisa membendung musuh, maka itu yang digunakan. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, mampu dilakukan di zaman Nabi tapi tidak dibutuhkan. Ya, tapi tidak dibutuhkan. Seperti tadi masalah ilmu-ilmu pengantar, ilmu bahasa Arab misalnya, nahwu sorof, ya ilmu tafsir, usul dakwah, ini semuanya bahkan mawaris ya, mewarisan, mereka ahli semuanya.
Tanpa ditulis mereka bisa. Kita sudah ditulis tidak bisa-bisa. Ya. Nah, ini kehebatan para sahabat Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, dibutuhkan dan mampu dilakukan tapi tidak dilakukan. Ya. Dibutuhkan di sini misalnya azan dibutuhkan tapi tidak dilakukan di kuburan karena tidak sesuai dengan syariat. Ya. Baik ikhwatal iman azakumullah, syarat diterimanya amal ada dua. Ya. Jadi ini murojaah pelajaran yang sudah lama kita pelajari. Yang pertama al-ikhlas. Ya, ikhlas. Ini syarat yang pertama. Yang kedua ittiba. Apa artinya ittiba ini? Ya, ikut Nabi. Ya, ikut Nabi. Apa yang dikerjakan oleh Nabi maka kita kerjakan. Apa yang ditinggalkan oleh beliau maka kita tinggalkan. Allah mengatakan wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Nabi maka ambil. Apa yang dilarang oleh beliau maka tinggalkan. Ya. Kata Syaikhul Utsaimin, ikhlas ini adalah amalul zahir. Ya, amalul zahir. Amalan kebalik. Ini ke sini, ini ke sini. Jadi ikhlas itu amalan batin. Ya, amalul batin, amal hati. Namanya ikhlas karena itu pekerjaannya hati. Kalau ittiba amalan zahir. Ya. Ganti ya. Ini batin, ini zahir. Ya, amalun zahirun. Ya. Karena ittiba terkait masalah tata cara, misalnya Nabi sholat bagaimana, Nabi puasa bagaimana, Nabi berzakat bagaimana. Berarti kalau tata caranya maka yang zahirnya yang kelihatan. Ya, maka di sini menggabungkan tentang amalan zahir dengan amalan batin. Amalan jasad dengan amalan raga, ya, dengan amalan jiwa. Baik ikhwatal iman azakumullah, ini perhatikan ya dua syarat ini agar ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita beramal tapi ternyata tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita merugi, ya kita merugi. Coba kita baca jamaah sekalian yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ya, beliau mengatakan di antara bahaya daripada bid'ah. Ini bahaya daripada bid'ah ya. Yang pertama, awalan anna ma ibtada'u fa huwa dalalatun binasil Qur'ani was sunnati. Ya. Perbuatan bid'ah dihukumi sesat dari Al-Qur'an maupun sunnah. Jadi Al-Qur'an maupun sunnah mengatakan perkara baru dalam masalah agama itu menyesatkan, yaitu menyesatkan. Yang mengatakan siapa? Yang pertama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fama ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran melainkan kesesatan. Ya. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, hadisnya tadi, ya, bahkan hadis yang sering kita dengar di khutbah Jumat, kullu bid'atin dolalatun. Setiap perkara yang baru dalam masalah agama maka dia menyesatkan. Ya, dia menyesatkan. Sehingga jemaah sekalian ini dijauhi ya. Yang kedua, bahaya yang kedua, jadi yang pertama menyesatkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, anna fil bid'ati khurujan an ittiba'i an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berbuat bid'ah maka tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbuat bid'ah maka tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia punya secara sendiri. Ini caranya Nabi, ya. Misalnya takbir, Nabi takbir Allahu Akbar atau sejajar dengan doa Allahu Akbar. Dia punya cara sendiri, dia putar-putar dulu Allahu Akbar. Ya. Nah ini apa namanya bid'ah namanya, artinya dia punya cara sendiri yang tidak mengikuti Nabi SAW. Ini yang kedua ya, jadi dia keluar dari cara Nabi SAW. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir Quraisy, kalau kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau cinta kepada Allah, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga jemaah sekalian, bahaya daripada bid'ah, anna hadhihi al-bid'ata allati ibtada'aha tunafi tahqiqa syahadati anna Muhammadan Rasulullah, ya. Yang ketiga, bid'ah itu mengurangi kesempurnaan syahadat. Ya. Jadi bid'ah mengurangi kesempurnaan syahadat.
Syahadat yang kedua ya, karena syahadat ada dua. Yang pertama, apa yang pertama? Apa pertama? Syahadat yang pertama apa? Syahadat ada dua, jamaah sekalian. Syahadat yang pertama, ada yang tahu? Misalnya ada orang bilang, baca dua kalimat syahadat. Ada dua kalimat syahadat. Syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Itu namanya syahadat yang pertama. Syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini namanya dua kalimat syahadat, ya, dua kalimat syahadat. Nah, bid'ah ini mengurangi kesempurnaan syahadat yang kedua, yaitu Muhammadar Rasulullah. Kata beliau, li'anna man haqqaqa syahadata anna Muhammadar Rasulullah fa innahu la yakhruju anit ta'abbud bima jaa'a bihi. Karena orang kalau dia sudah mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia tidak boleh keluar dari cara beribadah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting jamaah sekalian, sehingga para ulama mengatakan la ilaha illallah itu rusak dengan syirik. Ya, saya ulang ya, la ilaha illallah ini rusak karena syirik. Adapun Muhammad Rasulullah, ya Rasulullah ini rusak karena ya bid'ah. Ini benar ya, ini benar. Jadi dua-duanya harus dijaga, jangan sampai syahadat kita terkurangi ya kesempurnaannya, dirusak oleh syirik, masih percaya dengan jimat-jimat misalnya, ya masih percaya dengan sial-sialan, ya anggapan sial, maka ini mengurangi kesempurnaan tauhid. Ya. Kemudian yang kedua, Muhammad Rasulullah, jangan sampai dia berbuat bid'ah. Kalau dia berbuat bid'ah, maka dia mendatangkan suatu ibadah yang tidak dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya ulangi jamaah sekalian, kata beliau rahimahullahu taala, di anna man haqqaqa syahadata anna Muhammad Rasulullah, karena orang kalau sudah mengatakan saya bersaksi Muhammad adalah Rasul Allah, fa innahu la yakhruj, maka dia tidak boleh keluar dari cara beribadah yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, Rabi'an, ya, madmunul bid'ati at-ta'nu fil Islam, ya. Bahaya bid'ah yang keempat adalah mencederai Islam. Mencederai Islam. Ya. Kenapa dia mencederai? Karena Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ya. Hari ini saya sudah sempurnakan. Allah mengatakan dinakum, ya. Akmaltu lakum dinakum. Saya sudah sempurnakan. Kemudian kalau ada orang tambah-tambah, maka dia mengatakan oh belum sempurna. Ya. Jadi secara tidak langsung dia mengatakan ini belum sempurna, yang sempurna ini. Ya, yang sempurna ini. Maka ini disebut dengan mencederai Islam, ya, mencederai Islam. Ya. Ini yang keempat jamaah sekalian. Yang kelima, saya ringkas ya karena kalau dibaca ini wah, panjang betul ini. Yang kelima, ayat tadhammana at-ta'nu fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahaya yang kelima adalah mencederai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika haji wada, Nabi menunjuk seperti ini ke atas langit. Kemudian beliau berkhutbah dan mengatakan, ya, saksikanlah kaum muslimin anni qad ballaghtu. Saya ini sudah menyampaikan semuanya. Kalau dia mengatakan dia mendatangkan suatu amalan baru, maka seakan-akan dia mengatakan, Nabi, masih ada yang tersembunyi. Ya, ini yang saya lakukan. Atau bisa jadi dia mengatakan, Nabi, masih banyak yang engkau tidak tahu. Ini yang harusnya kau lakukan. Jadi namanya at-ta'nu fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mencederai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sadisan, yang keenam jamaah sekalian, ya. Annal bid'ata tatadammanu tafriq al-ummah al-islamiyah. Ya, bid'ah itu mencerai-beraikan kaum muslimin. Ya, dan ini benar ya, kaum muslimin kadang saling gontok-gontokan karena ada yang ini bid'ah, ini sunnah, subhanallah, sehingga tercerai-berai, ya. Dan Allah mengatakan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok bangga dengan kelompoknya masing-masing. Baik yang mengatakan ini bukan bid'ah ataupun yang mengatakan itu bid'ah. Ya. Sehingga kaum muslimin tercerai-beraikan. Baik ikhwatan liman azakumullah, ini bahaya daripada bid'ah yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Baik. Kita kembali jamaah sekalian pada slide tadi terkait masalah takziah. Masalah takziah. Ini contoh ajaran yang dianggap sunnah di masyarakat, ya. Takziah hukum asalnya itu sunnah, itu benar sunnah memang, ya.
Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan banyak dalil terkait masalah takziah, yaitu mengunjungi keluarga yang ditinggal mati kemudian menghiburnya. Jadi takziah itu artinya menghibur, ingat ya. Takziah artinya menghibur keluarga yang ditinggal mati. Ya, takziah. Takziah artinya menghibur. Menghibur. Hiburannya banyak ya, datang ke sana kemudian dikasih motivasi. Ya. Dan bebas kalimatnya. Mau pakai bahasa daerah boleh, bahasa Indonesia boleh. Kalau bahasa kita mungkin ya sabaraki. Ya, jomblo milako, semoga Allah meluaskan kuburannya, menerima segala amal kebaikannya dan seterusnya. Ya. Nah, ini namanya menghibur. Dan ini dibatasi 3 hari ya Mas kalian. Jadi batasnya 3 hari. Kemudian tidak ditentukan harus siang ataupun malam, datang ke sana kasih hibur. Ya sabaraki ya dan seterusnya. Ya, atau didoakan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ini doa ya. Allahumma gfir lahu, Allahumma ya hamhu. Allahumma fir lahu. Kalau perempuan ya laha ya. Kalau perempuan laha. Ya. Ini hu ya, hu. Jadi Allahumma gfir lahu, Allahumma ya umarhamhu. Hamhu. Ini doa yang diperbanyak jamaah sekalian kalau kita datang takziah. Dan takziahnya dimulai kapan? Dimulai ya ketika dia sudah meninggal. Jangan dimulai ketika masih sakit ya. Yang masih sakit kemudian separaki jolo milako padahal dia masih hidup misalnya. Ya. Jadi ketika dia sudah meninggal dunia ya, sudah tidak bernyawa lagi, maka kita datang sampaikan belasungkawa. Bolehkah menangis? Boleh menangis, boleh. Artinya bercucuran air mata ya, boleh. Yang penting tidak teriak-teriak. Nah, ini yang dilarang. Jadi kalau sekedar menangis saja boleh, karena Nabi juga menangis. Ketika anak beliau namanya Ibrahim dari Ibrahim dari wanita bernama Maria Al-Qibtiyah. Ya. Maria Al-Qibtiyah ini bukan istri Nabi ya, tapi budaknya Nabi SAW. Hadiah dari Raja Mesir, dari Qibti. Nah, dihadiahkan kepada Nabi budak ini, ternyata lahir seorang anak dari wanita tersebut namanya Ibrahim. Umurnya cuma 18 bulan, meninggal dunia. Maka menetes air mata Nabi SAW. Maka seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah tabki, wahai Rasulullah, engkau menangis? Kata beliau, al-ainu tadma wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Ya, air mata mengalir, kemudian hati bersedih, tapi kita tidak mengucapkan kalimat kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang membuat Tuhan kita ridho, ya. Jadi boleh menangis, ya, boleh menangis. Bagaimana dengan menangis di atas misalnya jenazahnya? Jangan kasih turun air matamu. Nanti dia disiksa. Tidak ada masalah. Namanya air mata pasti turun. Ya, pasti turun. Sehingga kalau dia turun tidak ada masalah, tidak disiksa. Yang penting itu tadi jangan teriak-teriak ya. Jangan seakan-akan tidak menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak menerima takdir, maka ini disebut dengan niyaha. Niyaha. Apa bahasa kita niyaha ya? Itu tadi yang teriak-teriak itu, yang tidak menerima pokoknya ya. Itu namanya niyaha. Dan ini dosanya dosa besar. Ya, niyaha dosa besar. Jadi jamaah sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takziah disyariatkan. Kapan saja, pagi boleh, siang boleh. Ya, malam kalau misalnya yang punya rumah terima tamu sana ya. Dan para ulama membatasi tadi berapa hari? 3 hari. Kenapa demikian? Biasanya kalau 3 hari itu sudah hilang kesedihannya, sudah berkurang, kan hilang ya, berkurang kesedihannya. Kalau kita datang di hari kelima atau 1 pekan kemudian, oh dia ingat lagi itu, mangaumi ya, nangis lagi dia ya. Sehingga Nabi membatasi 3 hari saja. Ya, jangan lebih daripada itu. Jadi jamaah sekalian, bukan takziah yang dimaksud oleh sebagian besar kaum muslimin saat ini yang harus ada ceramahnya. Ya, harus didahului dengan mengaji, kemudian ditutup dengan doa, tidak demikian. Ya, takziah namanya takziah, kita datang, kita hibur. Itulah takziah nama. Kalau kita punya uang misalnya bawa amplop, tidak apa-apa bawa amplop. Kalau ada makanan dari rumah, bawa dari rumah, kasih kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan ini sunnah yang terbalik. Ya, Nabi mengatakan isna'u ta'aman li ali Ja'far fa innahum qad atahum ma yushghiluhum. Wahai para sahabat, buatkan makanan kepada keluarganya Ja'far. Karena Ja'far sudah meninggal dunia di perang Mu'tah. Jadi Ja'far panglima perang meninggal di perang Mu'tah. Kemudian kata Nabi, buatkan makanan kepada keluarganya.
Jadi yang buatkan makanan yang datang ke sana. Jangan dibalik, yang buat makanan yang ya keluarga yang meninggal dunia. Jadi kesedihan ditambah kesedihan, kesusahan ditambah kesusahan. Anggaplah dia mengatakan, oh, saya tidak susah Ustaz, uang saya banyak. Iya, tapi melanggar sunnah Nabi SAW. Ya, dan sebesar-besarnya pelanggaran ketika orang itu melanggar sunnah Nabi SAW. Nabi mengatakan yang bawa makanan orang luar. Ya, dia malah mengatakan yang buat makanan kami saja. Seakan-akan dia mengatakan kami lebih tahu daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di zaman siapa namanya? Anas bin Malik. Anas bin Malik. Ini ulama madhab ya yang 4. Anas bin Malik. Ada orang mengatakan, wahai imam, bagaimana kalau saya berihram itu dari Masjid Nabawi? Jadi kalau misalnya ini masjid, ya ini Masjid Nabawi. Ini Bir Ali. Bir Ali. Atau Dzul Hulaifah ya, Dzul Hulaifah. Maka di sini kata dia, imam, bagaimana kalau saya mikotnya di sini, ambil niat Allahumma labbaika umratan, bukan di Bir Ali. Ya, kenapa dia bilang begitu? Karena lebih jauh. Artinya kalau lebih jauh pahalanya lebih besar, kan begitu. Kata Anas bin Malik, jangan lakukan itu, nanti kamu kena fitnah. Kata dia cuma beberapa mil saja, ini sekitar 10 menit kalau salah ya perjalanan. Bahkan kurang dari itu ya. 13 menit ya, 13 kilo ya dari sini. Nah, kata dia jangan, nanti kamu terkena fitnah. Kata dia apa fitnahnya? Kata dia fitnahnya adalah engkau menyelisihi sunnah Nabi SAW. Nabi mengatakan di Bir Ali, kau mengatakan di Masjid Nabawi saja. Padahal sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi SAW. Maka jemaah sekalian, apa yang datang dari Nabi kita amalkan. Karena yang sunnah ini banyak sekali kita tidak kerjakan. Siapa yang sholat tahajud tadi malam? Siapa yang witir tadi malam? Siapa yang membaca Al-Quran minimal 1 juz? Siapa yang zikir pagi dan petang? Siapa yang sholat duha minimal 12 rakaat? Siapa yang 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur? Subhanallah. Sampai kita tidur. Ini sunnah yang datang dari Nabi banyak sekali jamaah sekalian. Dan masih kita tinggalkan. Kemudian kita datangkan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi, maka kita merugi di hari kiamat. Anggaplah begini. Kita berbuat bidah, ternyata tidak dipermasalahkan di akhirat nanti. Anggaplah begitu. Maka orang yang tidak melakukannya itu tidak mendapatkan dosa. Yang tidak melakukan bidah itu. Tapi misalnya dipermasalahkan, ternyata dipermasalahkan. Maka orang yang melakukan bidah jamaah sekalian sangat merugi di hari kiamat nanti. Ya. Sehingga sekali lagi, mama atakumur rasul fakhudu. Ya, apa yang datang dari Nabi SAW ambil, yang dilarang ya kita tinggalkan. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, coba diperhatikan di atas ya. Ini terkait masalah mudarat daripada bid'ah, yaitu melakukan satu ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatikan, satu kuburan itu banyak dia ambil. Seandainya dia mengikuti sunnah Nabi SAW, maka itu lebih hemat. Dan kalau kita lihat anggarannya satu kuburan ini, kira-kira berapa juta? 5, ya minimal 5 juta ya. Minimal 5 juta. Ada yang sampai 10 juta karena satu patung saja itu yang kecil itu. Ini yang besar ya. Yang kecil itu sudah ratusan ribu sampai 1 juta. Kalau dia mencontoh Nabi SAW, ini mudah sekali. Mungkin biayanya, mungkin sedekah saja dia 100 ribu, 200 ribu. Makanya sebagian ulama kita mengatakan sunnah itu ringan, sunnah itu murah. Ya, adapun bid'ah itu mahal. Bid'ah itu berat. Ya, kalau setiap kuburan misalnya ya dilakukan seperti ini, maka berat jadinya. Dan saya yakin jamaah kaum muslimin kebanyakannya itu hanya ikut-ikutan saja. Seandainya ada satu kuburan sunnah ya, yang sesuai dengan petunjuk Nabi di rekang ini, yang seperti ini, pasti banyak yang ikuti. Kenapa? Karena itu lebih murah, lebih ringan, dan lebih mudah. Ya. Sehingga jamaah sekalian, perkara bid'ah itu perkara yang berat. Di dunia sudah berat memang, apalagi di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian jamaah sekalian, nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat yang sedikit ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita diwafatkan, dimatikan di atas sunnah. Kita jauhi bid'ah karena ini perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.